Baik jemaah sekalian yang dicintai Allah, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang dicintai Allah, alhamdulillah kita sudah berada pas pekan keempat. Hari ini memasuki 23 Jumat, 23 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Artinya 4 bulan 7 hari, 4 bulan 1 pekan menuju Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Kalau lihat progres pembangunan sudah ada bedaknya, ya. Bangunannya sudah berdiri, sudah ada warna. Itu berarti insyaallah 4 bulan 1 pekan kita dipantaskan Allah pindah di tempat yang layak insyaallah. Jadi nanti Ramadan itu semangatnya semangat menuntaskan tahap kedua. Ya, karena gambar di belakang saya ini bukan cuma depan tapi sampai belakang. Kita bersabar di tempat ini ya, tapi tempat ini sudah cukup memberikan inspirasi kepada kita. Mau dibilang masjid nggak ada bentuk ya, hanggar juga kekecilan. Tapi disinilah doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini adalah teladan di tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah masa-masa penuh cobaan, ujian, bahkan fitnah. Memang ada ungkapan, kadang jalan keluar terbaik selalu melalui masalah. Kadang jalan keluar terbaik, kadang jalan ya keluar terbaik melalui masalah. Karena tak ada masalah kecuali Allah ciptakan solusi. Jadi justru dengan permasalahan-permasalahan itu kita mengenal apa yang disebut dengan solusi. Maka ada ungkapan orang-orang barat, Islam is answer. Islam itulah solusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu kami ciptakan memikul permasalahan. Jadi jangan coba-coba mengatakan no problem. Ya, apalagi mengatasi masalah tanpa masalah. Itulah masalah mereka. Ya. Ada pertanyaan, Ustaz, kenapa Allah tidak menciptakan di dunia ini semuanya serba aman, apalagi tenang, apalagi damai, apalagi tentram, apalagi wong Jawa piye to omongnya ya, ayam tentrem kartora harjo tak kuntung leo-leo ya gitu.
Apakah Allah tidak bisa membuat kehidupan kita tentram, nyaman, aman, damai? Bisa. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Itu ketetapan Allah. Tapi di Quran, nah ini kita mulai dulu dari ayat ini ya. Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 49, halaman 522. Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 49, pas juz 27. Ya, Quran surat Az-Zariyat urutan ke-51 ayat 49. Halamannya kalau Qurannya standar halamannya halaman 522. Ya, halaman 522. Kita baca dulu sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Mangga Pak Ketua. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi ini jawabannya kenapa kok Allah tidak membuat hidup kita tenang-tenang saja. Karena ada hukum kausalitas, apa ya, sebab akibat. Karena Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Rasa manis, coba kita tes dulu. Manis tidak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa manis tidak pernah dinikmati oleh orang yang tidak pernah merasakan rasa pahit. Kesetiaan itu tidak pernah dinikmati oleh orang yang tidak pernah dikhianati. Gitu Pak. Pernah dikhianati? Allahu Akbar. Begitu. Makanya kebahagiaan hanya dinikmati oleh orang yang pernah merasakan penderitaan. Makanya dari dulu kita diajarkan berakit-rakit ke hulu, baru berenang-renang ke tepian. Tapi Ustadz, ternyata dalam kehidupan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang tenggelam. Masya Allah. Setelah kita capek-capek kita dukung, ternyata Masya Allah. Itulah sebabnya harus pintar-pintar ya. Jamaah sekalian, kalau kita sekolah ya, itu biasanya belajar dulu, baru setelah itu ada ujian. Tapi dalam kehidupan nggak bisa seperti itu. Kadang ujian dulu, diuji kita, diuji, baru setelah itu kita bisa mengambil pelajaran. Jadi nggak semua seperti yang kita bayangkan itu. Itulah sebabnya karena kehidupan seperti ini, Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya. Ya, dia menasihati anaknya dengan kalimat begini: Ya bunayya, az-zahabu wal fiddah, emas dan perak itu yukhtabarani binnar. Emas dan perak itu ditempah dengan api. Wal mu'min yukhtabaru bil bala.
Sementara orang beriman itu ditempa dengan ujian. Emas dan perak menjadi barang mahal kalau sudah ditempa oleh api yang sangat panas. Dan kita orang beriman hanya punya nilai kalau kita berhasil melewati cobaan dan ujian. Jadi nanti kalau masjid ini sudah selesai, baru terlihat kemuliaan kan? Wow, megah. Tapi mereka tidak tahu bagaimana pusingnya panitia rapat tiap pekan. Ya, kadang cari sana, kadang cari sini, luar biasa. Nah, oleh karena itu dalam bab keluarga kita butuh satu sosok. Tidak sekedar sosok, tapi dia harus menjadi teladan. Makanya di Quran ada kata uswah, ada kata teladan. Tidak cukup risalah, tidak cukup Quran, tapi harus ada orang yang membawa Quran ini menyampaikan kepada umat manusia. Mereka yang mengabarkan tentang Quran disebut nabi. Naba, berita, orang yang membawa berita, nabi. Ya, risalah, ajaran, orang yang membawa risalah, rasul. Nggak akan sampai Quran ini ke kita kalau tidak ada nabi dan rasul. Itulah sebabnya kenapa mereka tampil tidak sekedar membawakan risalah, tapi sosoknya juga mewakili sebagai seorang yang pantas kita contoh. Di Quran ada 4 manusia terpilih. 4 manusia terpilih. Buka surat Al-Imran ayat 33. Wah, ini triple-nya 3. Udah triple 3. Ya. Quran surat Al-Imran surat yang ketiga ayatnya 33. Al-Imran 33. Halaman 54. Al-Imran, ya, Al-Imran halaman 54, baris ke-6. Ya, surat Al-Imran surat yang ketiga ayat 33. Halamannya halaman 54. Ya. Ayat ke-33. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi Inna Allah astafa Adam, Allah telah memilih Nabi Adam. Wa Nuhan, Allah telah memilih Nabi Nuh. Adam manusia pertama, Nuh rasul pertama. Adam manusia pertama. Inilah Adam, bukti kekuasaan Allah. Yang normal ada bapa, ada ibu, maka ada anak. Tapi kalau Allah kehendaki tanpa ayah, tanpa ibu, ada Adam. Yang normal ada suami, ada istri, ada anak. Tapi cuman ada ibu, tapi ada anak. Maryam, wanita termulia dari langit, Maryam. Begitu. Wanita paling mulia dari langit, Maryam. Wanita paling mulia dari bumi, Khadijah. Masya Allah.
Kenapa Ustaz? Karena Maryam dipilih Allah, sementara Khadijah dipilih Rasulullah. Itu Pak. Ya. Jadi nanti hari Rabu kalau tidak salah ya. Hari ini kan tanggal 19. Rabu berarti tanggal 24 siang ya, di lantai 2. Ibu-ibu istri kalian suruh datang supaya kalian punya legitimasi nanti, karena ada taklim khusus dengan mereka. Judulnya, di setiap masalah selalu ada doa. Jadi mereka sudah mulai menyiapkan diri dari sekarang ya, Masya Allah. Ini juga pengkondisian supaya kalau bapak-bapak sudah siap, mereka sudah punya doa, Masya Allah. Dan hati-hati kalau doa mereka itu doanya istri Fir'aun, bahaya kalian ya. Jadi penting. Jadi bapak-bapak sekalian, 4 manusia pilihan. 1 Adam, manusia pertama. 2 Nuh, Rasul pertama. Jadi Rasul itu hitungannya dari Nuh, karena cuma mulai dari Nuh lah yang menyampaikan risalah kepada manusia. Nabi Nuh itu menyampaikan risalah 1000 kurang 50 tahun. Hati-hati, ini bukan pendapat. Jangan terpengaruh dengan pendapat orang. Mana mungkin Ustadz Nabi Nuh itu 1000 tahun. Itu ayat Quran, surat Al-Ankabut ayat 14. Ya, orang yang beriman terima yang datang dari Allah, terima yang datang dari Rasul. Kata Ibnu Katsir, umur Nabi Nuh menjelang 1200 tahun. Karena 950 tahun itu masa kerja. Kebayang kalau perusahaan swasta, berapa pesangonnya? Nabi Nuh alaihissalam. Yang menarik dari ayat ini adalah kenapa ketika Allah menyebut Ibrahim menggunakan kalimat Allah, keluarga, sementara Adam tidak disebut keluarga, Nuh tidak disebut keluarga. Tapi ketika menyebut Ibrahim, wa ala Ibrahima, dan ketika menyebut Imran, wa ala Imran. Para ulama sepakat karena bab keluarga tidak mudah. Adam memang manusia pertama, mereka punya KTP surga. Tapi Adam dan Hawa juga merupakan contoh bagaimana beratnya melewati ujian dalam keluarga. Yang membuat Adam terhempas dari surga, Hawa. Ya, bapak-bapak, sebenarnya tinggal di surga situ apa yang kurang? Nggak ada perintah sholat waktu itu, nggak ada perintah puasa, apalagi bangun masjid, nggak ada. Yang ada perintah cuma satu, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Kira-kira berat gak larangan ini, Pak? Enggak, Pak. Tapi fawaswasa syaitana lahuma, syaitan yuwaswis, menggoda keduanya. Apa? Lihat Pak, makanya hati-hati pakai logika. Kata syaitan, yang dilarang itu mendekat. Tapi kalau kalian berdua makan buah pohon ini, kalian bisa kekal, bahkan menjadi malaikat. Adam bilang tidak. Sekali Allah bilang tidak, tidak. Siapa yang tergoda pertama? Hawa. Kata Hawa, bang, abang nggak dengar bang, yang dilarang itu mendekat bang. Tapi kalau makan buahnya kagak kali. Masya Allah. Bagaimana kalau ilmu mantik? Kalau mendekat saja dilarang, apalagi makan. Di kita itu dalam hidup suka terjadi begitu tuh. Bapak sudah bilang enggak mah. Ibu datang rawi lagi. Ayah, jangan keras begitu dong ayah. Coba ayah lihat baik-baik substansinya apa. Masya Allah. Itu paling berat itu. Ya. Akhirnya sang ayah goyah. Apalagi kalau di rumah ayah cuma sendiri laki, anak semua perempuan, habislah ya tuh. Ya.
Untunglah saya Allah berikan 2 perempuan, 2 laki. Jadi kalau ada apa-apa sidang dulu, ya. Jadi sekali lagi bapak-bapak, Adam jadi catatan pada keluarga. Apalagi anaknya, nama anaknya Qabil. Qabil orang yang menerima, tapi dia tidak menerima ketentuan Allah. Allah menyuruh Adam menikahkan Qabil dengan saudara kembarnya Habil. Karena mereka baru berempat. Qabil lahir dengan kembar wanita cantik, Habil lahir dengan kembar wanita menurut Qabil tidak lebih cantik dari saudara kembarnya. Ustadz, kenapa begitu? Ya manusia baru 6 orang. Jadi kelihatan banget perbedaannya. Kalau udah banyak begini, tutup mata aja. Allah menyuruh Qabil menikah dengan saudara kembarnya Habil, Habil menikah dengan saudara kembarnya Qabil. Menolak Qabil. Allah menyuruh keduanya untuk berkurban. Habil berkurban dengan kambing terbaik, sementara Qabil berkurban dengan hasil perkebunan, hasil pertanian yang sudah bekas dimakan burung, sudah ada ulat dan sebagainya. Ya, maka Allah terima kurbannya Habil. Qabil tidak terima, maka terjadilah pembunuhan pertama. Jadi kalau ada yang nanya dosa anak manusia pertama setelah dosa Adam dan Hawa, itu adalah dosa pembunuhan. Maka kemudian keluarga ini tidak bisa menjadi teladan. Nabi Nuh alaihissalam, kenapa tidak disebut keluarganya? 950 tahun masa tugas Nabi Nuh. Anaknya yang ketiga, Kan'an. Kalau dengar-dengar keren nama ini ya, Kan'an. Tapi jangan diberi nama sama anak pecucu. Apalagi pakai Muhammad, Muhammad Kan'an. Enggak. Ya, hati-hati. Bahkan istri Nabi Nuh termasuk 2 wanita di muka bumi yang pertama sebelum hari kiamat sudah dapat SK masuk neraka. Ini hati-hati. Mau lihat SK-nya? Mari kita lihat sebentar ini supaya kita lihat, Ustadz ini argumennya mana Ustadz? Quran surat 66. Karena ini tema kita, tema keluarga. Ibu-ibu harus perhatikan ini. Bahkan kalau bisa surat At-Tahrim ini dipakai untuk sebagai landasan orang berkeluarga. Saya dulu melamar istri saya, sebelum saya ngomong langsung keluar suara. Maaf, kalau bisa sebelum dilanjutkan lamaran ini, kami minta setoran surat At-Tahrim bersama dengan artinya dan tafsirnya. Alamak, untunglah itu baru selesai semester itu. Hafal benar awak tuh. Awak bacalah surat At-Tahrim. Masya Allah. Artinya, mantap. Tafsirnya, mantap. Memang benar-benar jodoh waktu itu. Coba kalau dia suruh baca Al-Baqarah bersama artinya. Masya Allah. Surat 66 ayat yang ke-10. Inilah SK ya yang Allah keluarkan kepada 2 wanita pertama di muka bumi calon penghuni neraka. Semoga istri kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Ya. Kita baca dulu sama-sama Quran surat 66 ayat 10 halaman 561. Halaman 561. Suratnya At-Tahrim urutan 66 ayat 10. Jadi 1 halaman sebelum Tabarak. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار
wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Kalau di Quran kita wa qila dukhulan nar di garis bawah. Ini Quran ini. Mangga silakan. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri dan istri. Keduanya berada dalam penguasa dua orang antara yang soleh dan antara orang. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suami. Tetapi kedua suami tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari sisi Allah. Dan menyatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang. Di hari kiamat itu Pak, di antara penyesalan Nabi Nuh, 1000 tahun dia mengajak umat manusia, tapi istrinya tidak ikut bersama ke dalamnya, ke dalam surga. Bapak-bapak yang suka ngaji pagi ini, halo, bawalah istri kalian ke masjid khusus tiap Sabtu ini. Tak enak Pak. Kata Nabi sendiri, ra'aitu aksaru sukan min ahli nar al-mar'ah. Aku telah melihat kata Rasul, kebanyakan isi neraka wanita. Oh. Itulah Pak. Bayangkan ini. Ya. Suaminya Nabi tapi istrinya masuk ke neraka. Apalagi cuman kita, apalagi yang nggak ngasih izin itu Pak. Oh, Masya Allah. Bahaya ini Pak. Makanya Allah hanya menyebutkan Adam dan Nuh, tapi ketika menyebut Ibrahim, Allah tempatkan kalimat wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Inilah keluarga paling sempurna di muka bumi Pak. Ya, sempurna karena Allah abadikan mereka. Ya, cuma ada 3 nama menempel di rumah Allah. Ibrahim, makam Ibrahim. Istrinya Hijir Ismail. Masya Allah. Hijir istrinya, Ismail anaknya. Masya Allah. Gak ada Suwono, gak ada. Ya, gak ada Pak. Jadi benar-benar itu ini luar biasa. Maka Allah mengabadikan kata teladan pertama bagi manusia itu disandarkan pada Ibrahim. Bahkan di muka bumi ini kata teladan yang ada merek cuma Ibrahim. Ya, kata teladan yang ada merek, yang langsung pakai cap nama hanya Ibrahim, yang lain tidak. Quran surat 60 Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Inilah surat yang ke-60. Ya Pak, mangga langsung dibaca terjemahannya. Panjang benar ini. Ayat 4. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu kepada orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah-sembah. Kami mencari kekafiran dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian Allah selama-lamanya sampai kamu berikan kepada Allah, sampai kamu berikan kepada Allah, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan mengampun bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah kepadamu. Ibrahim berkata, wahai Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Lewat satu ayat, ayat 6. Baca lagi Pak, ayat 6. Sungguh
pada mereka itu juga terdapat suri teladan yang baik baginya, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling maka sesungguhnya Allah dia dan Maha Kaya. Bapak-bapak jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, inilah keluarga yang sempurna. Jadi Allah menyebut sungguh telah ada pada kalian teladan yang baik. Pada siapa? Diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Allah tidak menyebut nama, tapi orang yang bersama dengannya siapa? Istri-istrinya. Masya Allah. Sarah, kemudian Hajar atau Hijir, bacaannya begitu, Hajar atau Hijir. Ada Ismail, ada Ishak. Dari Ishak lahir keturunan Yakub, nama panggilannya Israel. Itulah sebabnya mereka dipanggil Bani Israel, keturunan Yakub. Nabi paling banyak diturunkan dari sebelah sini, dari Ishak, Yakub, terus Yusuf, terus sampai Musa, Zakaria, terus panjang, Maryam, Isya. Masya Allah. Dari Ibrahim lahir sebelah ada Ismail. Ya, makanya ketika Nabi menikah dengan Khadijah, kan kalau menikah itu 4. Pertama karena cantik, nasab, kaya, agama. Ternyata Khadijah dengan Nabi ketemu pada urutan keempat. Ya, bin Kilab bin Qusay. Itu di Qusayna ketemunya. Ya, dan Khadijah lah wanita pertama dalam masa jahiliyah ketika lahir tidak dikubur hidup-hidup, karena Asad bin Khalid bapaknya ketika lihat Khadijah lahir kaget dia betapa cantiknya putrinya itu. Jadi ternyata Khadijah bukan cuma terkaya, tercantik juga. Udah kaya, cantik. Dia dapat gelar apa? At-Tahirah. Apa tuh At-Tahirah? Wanita paling suci di zaman itu. Apa yang kurang lagi pada Khadijah? Cantik, kaya, nasabnya ketemu dengan Nabi. Orang Arab tuh kalau nikah, coba nasabmu dari mana? Dilihat-lihat, ketemu tidak? Suka begitu. Ya. Yang berikutnya At-Tahirah. Dialah wanita di zaman jahiliyah, wanita itu dengan perzinahan sudah menjadi korban, tapi Khadijah dijaga oleh ayahnya. 2 kali menikah Khadijah, ya, Uzaimi dan At-Tamimi, dua-duanya meninggal dunia. Dari At-Tamimi lah Khadijah memiliki seorang anak perempuan, Khala. Ya, itulah sebabnya para ulama berdebat berapa usia Khadijah ketika menikah dengan Nabi. Khadijah sebenarnya sudah menutup pintu hati karena dia sudah fokus berbisnis. Tapi saat itu Makkah goncang. Ada pemuda yang orang-orang menyebutnya Al-Amin, yang dapat dipercaya. Pebisnis seperti Khadijah jeli, saya butuh pegawai yang dapat dipercaya. Saya dulu ingat kalimat dapat dipercaya waktu pramuka. Dasa Dharma keberapa itu? Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Masya Allah. Itulah modal saya dulu supaya diterima. Ya, gitu. Ya, yang pernah pramuka pasti ingat lah itu ya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, itulah calon menantu yang baik itu ya, gitu. Khadijah kemudian kaget, masa Makkah dengan kehancuran jahiliyah ini ada pemuda yang dipanggil Al-Amin. Siapa dia? Maka dia menyuruh asistennya. Siapa asistennya? Maisarah. Laki perempuan? Laki. Nama orang Arab tuh kadang nggak sambung sama kita. Hindun. Laki perempuan? Laki perempuan Hindun. Ya? Laki, Hind.
Hind itu panggilan Hind, cuma di kita nggak mungkin disebut Hind, Hindun. Ya, jadi bapak-bapak, akhirnya Maisarah kemudian bertemu dengan Nabi. Ya, kata Nabi, tanyalah kepada pamanku Abu Thalib. Lihat itu Nabi, dia ditawarkan bekerja, dia minta izin dulu sama orang tuanya yang membesarkan dia, Abu Thalib. Abu Thalib menemui Khadijah. Berapa kau bayar pegawaimu yang paling senior? Kata Khadijah, aku membayar pegawaiku yang paling senior 2 ekor kambing, 300 juta. Masya Allah. Gaji siapa itu, Pak? CO itu. Ya, kata Abu Thalib, tidak. Aku hanya mengizinkan Muhammad bekerja denganmu jika engkau membayar Muhammad 4 ekor kambing, 4 ekor unta, bukan kambing, 4 ekor unta terbaik, 600 juta. Masya Allah. Gaji siapa itu, Pak? Jangan pandang hina Nabi kita itu. Itulah Nabi kita. Dia bekerja pada Khadijah. 6 bulan pertama perdagangan Khadijah luar biasa. Pertama Khadijah mengecek keuangan. Pertama Khadijah mengecek barang terus, dievaluasi. Tapi setelah 6 bulan berikutnya, kata Maisarah, Khadijah tidak pernah nanya barang lagi, tidak pernah periksa jumlah uang. Khadijah mulai menanyakan, kalau dia tidur ngorok tidak? Dia pernah marah sama kamu? Enggak. Makannya gimana? Ngunyahnya gimana? Minumnya gimana? Dia senyumnya kayak gimana? Jalannya seperti apa? Kata Maisarah, kenapa kau tanya yang begitu-begitu? Ternyata Khadijah mulai falling in love. Maka dia memanggil saudara, masih ada dekat saudara, temannya, namanya Nafisah. Si Nafisah datang, kata Khadijah, cobalah kau tanya sama Muhammad, kenapa? Apakah dia mau menikah? Masya Allah. Kata Nafisah, kau serius? Aku serius. Maka datanglah Nafisah menemui Nabi. Ya Muhammad, apakah kau siap menikah? Aku belum punya apa-apa. Karena Nabi tahu orang Arab kalau menikah itu kalau nggak punya duit susah. Kata Nafisah, kalau ada wanita yang mau menerimamu apa adanya seperti ini, apa kau menikah? Nabi bertanya, siapa dulu orangnya? Kata dia, Khadijah. Aku siap menikah. Masya Allah. Itu baru bilang laki, tidak melepas kesempatan. Jadi kalau ditanya, Ji, siap. Masya Allah. Salah satu ciri khas pria itu harus siap. Gitu. Gosip itu tersebar. Abu Thalib gerah. Abu Thalib menyuruh, Sufia, temuin Khadijah. Apa benar gosip ini? Aku tidak mau keluargaku digosipkan. Sufia datang, ya Khadijah, aku diutus oleh Abu Thalib. Kami tidak mau keluarga kami digosipkan. Apa benar? Karena selama ini berudu orang-orang datang melamar Khadijah, Khadijah sudah menutup pintu. Maka Sufia bertanya, apa benar kau mencintai putra saudara kami? Apa benar kau mencintai kemenakan kami? Apa kata Khadijah? Ya Sufia, sampaikan salam hormatku kepada Abu Thalib. Beritahukan kepada dia, kalau sampai aku tidak jadi menikah dengan Muhammad, apalah arti hidupku ini? Falling in love. Masya Allah. Itulah pernikahan yang penuh dengan cinta. Nah, mohon maaf ini kita bicara teladan ini. Mohon maaf Pak. Nabi SAW membawa harta. Jadi Nabi itu nggak bawa modal baju doang. Dua riwayat, Abu Thalib membawa 20 ekor unta, tapi di riwayat yang lain Ar-Rahitul Maktum Syekh Rahman menyebutkan 40 ekor unta. 150 juta kali 40 ekor unta, 6 miliar. Berapa dulu M waktu melamar anak? 2 M Ustaz, 2 ember ya, Masya Allah.
Sejarah mencatat Khadijah dilamar oleh Muhammad dengan kehormatan. Begitu. Makanya kalau ada orang kaya kita melamar, resikonya juga begitu. Ya, apa yang terjadi setelah dia menikah dengan Nabi Muhammad, maka dia fokus mengurus Nabi. Ini satu teladan yang luar biasa dari Khadijah di masa-masa sulit Nabi. Masya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Jibril datang menemui Nabi. Ya Muhammad, ada salam dari Allah untuk Khadijah. Nabi kaget. Apa pesannya? Beritahukan kepada Khadijah, Allah telah menyiapkan baginya istana di surga tanpa kebisingan. Lihat catatannya, tanpa kebisingan. Ditanya, kenapa dapat tempat spesial itu? Karena Khadijah lah satu-satunya manusia yang menjadi istri yang tidak pernah meninggikan suaranya di hadapan suaminya. Allahu Akbar. Hari ini mencari Khadijah susah. Tidak sedikit mak-mak. Allahu Akbar. Kita satu kata, mereka 17 kata. Masya Allah. Bahkan mereka nggak pernah diklat belajar di kurikulum manapun, nggak ada itu kurikulum ngomelin, nggak ada. Tapi kalau sudah ngomel mak-mak itu, nggak tahu tuh kursus di mana. Semua kosakata berubut keluar. Masya Allah. Suruh sambutan ada di posyandu, geblek. Ya, sambutan di posyandu saja, Pak. Sebelum acara penimbangan itu sulit mereka ngomong. Tapi kalau di rumah, Masya Allah. Ya, sampai suaminya sudah tidak sabar, didoronglah istrinya yang ngomel itu masuk ke sumur tua di rumahnya. Masya Allah. Masya Allah. Emaknya nggak jawab, tiba-tiba keluar makhluk yang besar, tapi tidak menakutkan karena dia keluar dalam keadaan takut juga. Loh, kamu siapa? Saya penghuni sumur tua ini. Masya Allah. Kenapa kamu keluar? Saya sudah lama menunggu sumur tua kalian. Saya harus keluar. Kenapa? Ada perempuan ngomel di bawah. Masya Allah. Sudah masuk sumur aja masih ngomel. Masya Allah. Jangan dipercaya ibu-ibu. Ini kalimat cuma muncul di antara bapak-bapak. Masya Allah. Ya. Khadijah itu Masya Allah. Jadi kalau lihat Ibrahim, ada Hajar, ada Sarah, maka Nabi diberikan wanita paling mulia di muka bumi, Khadijah. Wanita paling mulia di langit, Maryam. Masya Allah. Tapi di balik dua wanita ini ada satu lagi wanita yang menemani Khadijah dan Maryam. Dialah Imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Nah mungkin inilah yang harus diambil. Bapak-bapak, Fir'aun itu apa salahnya? Semuanya salah. Karena apapun kebaikan pada seseorang, kalau dia mengaku Tuhan, maka semuanya jadi salah. Sampai istrinya dia hukum karena istrinya menyebut nama Allah. Apa hukumannya? Disaliblah istrinya, dijemur di bawah terik matahari padang Sahara Mesir. Di tengah salib itulah keluar ucapan doa istrinya. Nah inilah bapak-bapak, jangan sampai istri kita berdoa seperti istrinya Fir'aun. Mau lihat doanya? Mari kita tengok sedikit ya. Masya Allah. Supaya kita tahu juga bagaimana para istri itu kalau berdoa, jangan sampai doa ini mereka baca di rumah kita. La haula wala quwata illa billah. Quran surat 66 ayat 11. Balik lagi, tadi istri Nuh ayat 10, sekarang istri Fir'aun ayat 11. Kembali ke halaman 561. Halaman 561. Langsung Pak, baca Pak. Dan Allah buat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika ia berkata, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah
Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Nah, sampai sinilah ibu-ibu boleh dibaca doanya. Jangan diteruskan. Bangunkanlah untukku darimu istana di surga. Nah, ini khusus sampai tua tidak pernah renovasi rumah, boleh baca doa ini. Ya, tapi jangan diteruskan doa. Wa najjini min Agus, Masya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun wa amalihi, dan semua perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Apalagi kalau ada seorang ibu membaca doa ini bukan menyebut nama suami tapi nama anaknya. Nauzubillah min zalik. Jadi inilah keagungan Al-Quran. Ada ucapan-ucapan manusia mulia di muka bumi. Di antaranya Imra'ata Fir'aun. Sejarah mencatat namanya Asia. Di Jakarta ada Asia, tapi pakai Nur, Nur Asia, istri Sandiaga Uno. Ya. Kalau ini istri Fir'aun, beda. Gitu, Pak. Inilah teladan-teladan mereka yang pernah ada. Di bumi ada Khadijah, Masya Allah. Saya tuh baca Sahabiyah Haular Rasul, itu nggak habis-habis baca Khadijah. Masya Allah. Sekiranya Khadijah itu semua wanita baca, Pak, kita suami sangat termuliakan. Mulai tahu kelebihan Khadijah yang lain? Dialah istri satu-satunya di muka bumi yang jika suaminya pulang, dia membukakan pintu untuk suaminya. Bahkan ketika dia sakit, agak pusing bangun, berpesan kepada Fatimah, Fatimah kau datang. Kaget Fatimah, Bunda biarkan aku yang buka pintu untuk ayah. Tidak, kau bopong aku. Maka diboponglah Khadijah dalam keadaan lemah, dia bukakan pintu untuk nabinya. Masya Allah. Apa pelajarannya? Bandingkan dengan orang rumah. Kita mau keluar, apa kata dia? Nih kunci, bawa. Ada yang lebih halus lagi, Pak, WA, itu kunci di bawah keset. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Mereka kalau sudah tidur itu, Pak, nggak mau bukakan pintu untuk suaminya. Padahal membukakan pintu untuk suami itu luar biasa. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Aisyah itu, kenapa hadis tentang umur Khadijah itu lebih kuat 40 jika dibandingkan dengan 28? Gara-gara perkataan Aisyah. Tiap kali dia menyebut Khadijah, Aisyah selalu mengatakan, kenapa kau sebut nenek tua itu? Kalau umur 28 Khadijah meninggal, Khadijah hidup dengan Nabi 10 tahun kenabian, wafat sebelum 2 tahun hijrah atau sebelum 3 tahun hijrah. Nabi diangkat jadi Rasul 40 tahun, menikah 25 tahun, 15 tahun. Kemudian Khadijah meninggal tahun ke-10 kenabian. Berarti total 25 tahun bersama dengan Nabi. Kalau dia umur 40 tahun, berarti wafat di usia 65. Tapi jika dia 28 tahun, berarti wafat di usia 53 tahun. Ulama berdebat, kalau 28 itu yang memungkinkan untuk 6 orang anak. Tapi ada yang mengatakan orang Arab juga bisa melahirkan. Apalagi ketika Qasim anak pertama lahir, nggak beberapa lama masih dalam keadaan bayi meninggal. Ya, berbeda. Hanya sebagian ulama mengatakan karena ucapan Aisyah, kenapa kau sebut perempuan tua itu? Masya Allah. Ada yang meyakini itu karena kecemburuan Aisyah aja. Selalu kalau Nabi menyebut Khadijah, Aisyah menyebut perempuan tua. Apa kata Nabi? Kau tak mengenal Khadijah, dialah wanita. Jika aku memandangnya, semua persoalanku selesai. Allahu Akbar. Hei, Bu, bandingkan dengan mak itu. Kalau kita lihat istri kita, la haula wala quwata illa billah, tagihan, Masya Allah. Kadang pulsa pun minta sama kita, Masya Allah.
Ayah habis pulsa, Masya Allah. Ya, paket, Masya Allah. Jadi perlu Pak Bapak beli khusus buku judulnya tentang kemuliaan Khadijah. Jangan suruh istri baca yang lain kecuali baca Khadijah, karena dialah wanita paling mulia di bumi. Wanita termulia di bumi Khadijah, wanita termulia di langit Maryam. Masya Allah. Kenapa Maryam, Ustaz? Karena Maryam nggak ada kerjaan, cuman ibadah. Ya, tempatnya di mihrab, nggak pernah keluar, apalagi nonton layar tancap, enggak, cuma ibadah. Itulah sebabnya disebut wanita langit, karena dia tidak berhubungan dengan dunia, dia tidak mengenal pasar, apalagi Indomaret, enggak, fokus ibadah. Ada wanita yang seperti itu, Maryamat, ya, yang Allah sebutkan dengan kalimat wa Maryam ibnata Imran, dia Maryam putri Imran, allati ahsanat farjaha, yang Allah pelihara kemaluannya, fanafakhna fi, Allah tiupkan ruh di dalamnya, ya, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ingat, wanita itu mulia dengan 3 sifat: solihat, qanitat, hafizat. An-Nisa ayat 34. Itulah wanita kemuliaan. Solehah, qanitat, hafizat. Solehah, dia soleh, tapi yang semahal itu qanitat, taat, nggak pernah maksiat. Hanya Maryam taat, benar-benar qanitat. Itu melekat pada diri. Sulit kita mencari manusia seperti Maryam, ya. Tapi orang Islam harusnya punya istri itu solehat, iya, qanitat, iya, hafizat. Hafizat bukan hafal 30 juz, dia memelihara dirinya, kehormatan dirinya, kehormatan suaminya. Masya Allah, itu luar biasa, Pak. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu di Masjid Jami Al-Hidayah ini ngaji terus. Target mereka 3 ini. Mereka pingin jadi wanita solehat, menjadi wanita qanitat, taat pada Allah, taat pada suaminya. Ustadz, kalau taat pada Allah mereka sudah taat. Ini yang kedua, Ustadz. Kadang taat pada suami ini jadi masalah. Ya, kata mereka, Abi kan bukan nabi. La haula wala quwwata illa billah. Tiap kali bahas Ibrahim, Hajar dan Hijir, apa kata para istri? Kami akan melakukan apa yang dilakukan oleh Hajar dan Sarah kalau ayah sudah seperti Ibrahim. Apa itu, mah? Dibakar hidup-hidup. Masya Allah. Jadi ibu-ibu itu punya dalil ternyata. Abi pingin kayak Ibrahim, ya, Umi carikan Hajar. Masya Allah. Pingin dong, boleh, asalkan ayah mau jadi kayak Ibrahim. Apa itu? Dibakar hidup-hidup. Ayah pilih sel Pertamina atau, Masya Allah, berat sekali itu. Inilah para wanita. Jadi ibu bapak, di tengah ujian kehidupan, Allah telah mengabadikan orang-orang mulia. Ya, wanita ada Khadijah, wanita ada Maryam. Tapi di tengah ujian juga para suami dihadapkan dengan seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas. Tapi rasa-rasanya tak enaklah membahas. Kata para ulama, pengkhianatan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu babnya kedurhakaan. Tidak sampai bab kekejian. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak berbuat keji, tapi mereka ikut mendukung perbuatan keji yang dilakukan umat Nabi Nuh dan Nabi Lut. Begitu para ulama. Jadi kita tidak bahas itu, ya. Makanya bapak-bapak di rumah itu usahakanlah. Kata para ulama, jangan sampai istri tidak pernah membaca buku atau mendengarkan rekaman kaset. Sekarang YouTube atau apa namanya, Yufit atau channel apa ini? Al-Hidayah. Makanya dibagusin channelnya. Inilah Ustadz kenapa kasih video Ustadz, supaya mereka menyaksikan ceramah-ceramah Ustadz-Ustadz yang ada di Al-Hidayah. Begitu.
Ya, insya Allah nanti Bu kalau mau protes jangan sekarang, ya. Waktu kita terbatas. Nanti hari Rabu. Jam berapa ya? Jam 13 di lantai 2. Sebelum dihancurkan sama Bapak ini, boleh di atas. Gitu. Ustaz, belum dihancurkan itu Ustaz. Jariahnya masih berjalan. Hari Rabu tanggal 24 November jam 13.30 lah. Ustaz kayaknya jam 13.30. Hah? Oh 23. Ya. Tanggal 23 hari Rebo. Ya, ibu-ibu suruh datanglah itu. Temanya selalu ada doa di setiap masalah. Kayaknya tema kepasrahan ini. Selalu ada doa di setiap masalah. Wah, hati-hati kalian. Kalau istri sudah berdoa, wah habis kalian. Rizki suami di doa istri. Bentar nanti itu yang akan saya sampaikan, insyaallah. Mendoakan suami supaya rizkinya bertambah, supaya banyak rizki, banyak bersyukur, sehingga peluang itu terbuka untuk Anda. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Cukup? Ada pertanyaan? Syuruk sudah? 24, sekarang jam 34. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Ingat sekali lagi, kadang solusi itu dimulai dengan, kadang jalan keluar itu dimulai dengan masalah. Jadi jangan takut dengan masalah. Saya ingin menutup sebuah kalimat yang selalu saya sampaikan. Ya, apapun yang terjadi, jangan menyerah. Jangan percaya keterbatasan, besarkan harapan. Jangan memulai sesuatu dengan kekhawatiran, tapi teruslah bangkit dengan penuh keyakinan. Takbir! Itu yang akan membuat Masjid Al-Hidayah selesai sampai akhir. Walaupun masih ada hutang, ya, insyaallah. Allah yang tanggung, insyaallah, dengan hamba-hamba Allah. Baik, kita istighfar, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaita, wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Ya Rabb, ya Rabb, jangan kau biarkan jika kami masih punya dosa kecuali kau ampuni kami. Jangan kau biarkan jika kami punya kesulitan ya Allah kecuali kau berikan kami jalan keluar. Jangan kau biarkan kami punya tanggungan apalagi hutang ya Allah kecuali kau berikan kami kesanggupan. Jangan kau biarkan kami ya Allah punya hajat. Anak-anak kami ya Allah punya hajat. Saudara kami punya hajat. Jamaah ini ya Allah punya hajat. Masjid ini ya Allah punya hajat padamu ya Allah kecuali kau berikan kami kemudahan. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wala fadih. Ya Rabb, jika kami masih kau perkenankan hidup, maka perkenankanlah kami hidup dengan ketenteraman. Ya Allah, berikan kelapangan pada pasangan kami ya Allah, mengerti keadaan kami di masa-masa sulit ya Allah. Jauhkan dia dari semua ketidaksabaran, apalagi keputusasaan ya Allah. Jadikan dia seperti Khadijah yang begitu menghormati, menjaga suaranya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan dia dari keputusasaan, jauhkan dia dari lupa bahwa ada Allah, ada Engkau ya Allah. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau tak pernah membenci kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim
wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam bifadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.